Gimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Semangat dong. Oke. Baik, sebelum kita belajar, kita doa dulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doa ya ketua kelas. Ya. Amin. Baik. Doanya udah. Sekarang gimana nih puasa anak-anak semua? Ada yang udah bolong belum puasanya? Ada, siapa? Ya udah nggak apa-apa ya. Nanti tahun depan coba lagi biar puasanya penuh. Semangat. Oke, siapa temennya yang nggak masuk hari ini? Gimana nih, hadir semua nggak nih teman-temannya? Anak-anak ibu hadir semua nggak hari ini? Hadir. Alhamdulillah, berarti lengkap ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, biar kita semangat ya belajar hari ini, ayo kita nyanyi sama-sama lagu nasional Garuda Pancasila. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Gimana nih semangatnya? Makin menggebu kan? Mantap, bagus ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema ke-8, yaitu subtema 1 pembelajaran 1 yang lingkungan tempat tinggalku ya. Oke, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan yang materi selanjutnya, Ibu mau nanya dulu sama kalian. Kalian pernah baca buku cerita nggak? Pernah? Cerita apa aja yang bisa kalian baca? Cerita apa aja? Sebutin. Cerita apa saja? Apa? Kancil dan buaya. Kayak di film ya? Iya boleh. Apa lagi? Cerita apa lagi? Cinderella. Oh iya boleh Cinderella. Apa lagi? Kenapa? Siapa lagi? Ayo, nggak apa-apa. Oke. Nah, baik. Ada di halaman 2 di buku kalian ya. Di halaman 2. Di situ ada cerita asal mula Telaga Warna. Baik, siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Andi. Yang lain teman-temannya menyimak ya, baca dalam hati ya. Silakan Andi, baca Andi. Nah, dari cerita itu kalian bisa tahu siapa saja tokoh dalam cerita, di mana kejadian cerita tersebut, dan terus latar belakangnya seperti apa, terus watak tokohnya seperti apa. Nah, kira-kira siapa aja tokoh dalam cerita tersebut? Ayo sebutin, ada siapa aja dalam tokoh asal mula Telaga Warna tadi? Ada raja, ada lagi? Iya, permaisuri. Apa lagi? Iya, putrinya. Terus? Iya, terus rakyatnya ya. Nah, sambil kalian menanggapi cerita tadi, kalian buka di halaman 4 ya. Itu ada kolom-kolom warna beserta pertanyaannya. Nah, kalian isi. Kalian diskusi sama teman sebangku kalian. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan diskusi. Nah, dari cerita yang tadi itu adalah salah satu contoh dari cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Nah, cerita fiksi itu adalah karya sastra yang di dalamnya berisi cerita rekaan atau hayalan dari sang penulis ya. Jadi cerita fiksi itu bukan cerita nyata. Jadi cerita fiksi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan hayalan dari pengarangnya. Jadi cerita yang asal mula Telaga Warna itu bukan dari kisah nyata, yaitu termasuk cerita fiksi. Apa dari cerita fiksi?
Ya, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan hayalan dari si pengarang. Ya, betul. Terus apalagi? Ciri-ciri cerita fiksi apa aja? Ada yang tahu nggak? Tadi yang pertama apa Ibu sebutin tadi? Ya, yang pertama tadi cerita fiksi bersifat rekaan ya. Maksudnya cerita fiksi itu bukan kisah nyata. Jadi cerita fiksi itu berupa hayalan dari sang penulis. Terus apa lagi? Tujuannya apa cerita fiksi? Kalian terhibur nggak membaca cerita fiksi? Ya, jadi tujuan yang kedua yaitu ciri-cirinya itu membuat pembaca terhibur. Apalagi? Nah, baiklah. Dari pembelajaran hari ini kira-kira kesimpulan yang bisa kita tarik apa? Ada yang bisa menarik kesimpulannya? Bantu Ibu ya. Siapa? Tunjuk tangan kalau yang bisa. Ya udah, kita sama-sama deh kita sama-sama menarik kesimpulannya. Jadi tadi kita belajar tentang cerita fiksi. Pengertian dari cerita fiksi itu apa? Ayo coba. Iya, cerita fiksi itu adalah cerita yang di dalamnya berisi tentang hayalan atau imajinasi dari si pengarang. Tepat sekali. Oke, lanjut. Tadi kita ada baca cerita Asal Mula Telaga Warna. Kira-kira apa saja yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Oke, sekarang Ibu tanya nih, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Coba jelasin satu-satu. Ada siapa? Yang pertama ada rajanya. Terus ada siapa lagi? Ada permaisurinya. Terus ada siapa lagi? Ada putri tercintanya. Ada lagi nggak kira-kira selain dari 3 itu tokohnya? Ada rakyatnya ya. Jadi terdapat 4 tokoh dalam cerita Asal Mula Telaga Warna. Lanjut lagi, ada apa lagi selain tokoh? Ada watak ya. Bagaimana dengan watak sang putri? Tadi di cerita itu dijelaskan watak sang putri ini ya. Ceritanya tadi begini. Sang putri itu tidak mau menerima hadiah dari raja dan permaisuri, dari kedua orang tuanya. Padahal ya hadiahnya itu udah dibela-belain sama orang tuanya buat kasih yang terbaik buat anaknya. Jadi kira-kira watak sang putri itu seperti apa sih? Bagaimana sih watak sang putri itu? Watak sang putri itu sombong ya. Dia nggak mau menghargai jerih payah kedua orang tuanya yang udah bela-belain kasih hadiah yang terbaik buat sang putri. Kira-kira watak sang putri ini baik nggak buat dicontoh sama anak-anak semua di sini? Gimana? Nggak baik ya? Ya udah, jadi jangan dicontoh watak sang putri ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh nggak menghargai orang lain. Kita harus baik sama teman kita, kedua orang tua kita ya. Nah baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini ya. Selamat siang semuanya.